Bagaimana ibu-ibu sudah hadir semua nggih? Sampun. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Lama tidak berjumpa nggih akibat pandemi corona ini. Nggih. Kemudian, apa saja sih kegiatan ibu-ibu selama ini di rumah? Nggih kadang, Mbak, macam-macam. Yang pokok masak, habis masak nggih wong desa, Mbak, biasa ke pekarangan. Alhamdulillah, berarti lahan pekarangannya sampun ijo-ijo nggih, Bu. Impun kenikir, kangkung, sawi, lombok, terong, tomat. Nggih, tanam-tanam seperti itu biasanya ibu nanam langsung disebar apa beli bibit siap tanam, Bu? Beli bibit, Mbak, teng ponan. Lainnya di Ponan, ibu tahu tidak? Tidak tahu, Mbak, soalnya yang terdekat itu. Kalau harganya kira-kira kisaran berapa nggih, Bu, kalau di Ponan itu? Biasanya satu polybag, satu benih itu 1.000, Mbak. Oh, berarti satu polybag siap tanam itu 1.000. Nggih. Ibu pernah beli kayak bibit sambutan seperti itu tidak? Mboten mau niku kek pecah. Oh, nggih. Baik, kalau di sekitar rumah ibu masih ada lahan yang kosong tidak? Nggih wonten. Pramila kula tumbaske niku wau. Oh, baik. Berarti gimana, Bu, kalau misalkan lahan kosong itu kita manfaatkan untuk menambah penghasilan, Bu? Cocok, Mbak. Caranya kira-kira bagaimana, Bu? Lah nggih carane pripun, Mbak nggih? Nah, caranya gimana kalau misalkan kita buat lokasi yang kosong di sekitar rumah ibu itu menjadi lokasi usaha pembibitan skala rumah tangga. Cocok. Jadi, sebelumnya ibu-ibu tahu tidak kira-kira apa usaha pembibitan itu? Usaha pembibitan. Berarti niku nggih usaha membuat benih tanaman. Bukan benih ya, Bu. Jadi, usaha pembibitan itu merupakan usaha yang menyediakan bibit tanaman. Nah, nanti kita fokusnya itu menyediakan bibit tanaman sayur berumur pendek. Contohnya apa, Mbak? Contohnya berumur pendek itu seperti tomat, terong, cabai, seledri, sawi, seperti itu, Bu. Berarti seperti yang dijual di Ponan itu, Mbak ya? Ya, jadi seperti itu, Bu. Nah, kenapa sih kita harus memanfaatkan lahan pekarangan itu untuk usaha pembibitan? Kenapa tidak cukup seperti usaha ibu aja? Ibu kan sudah menanam, berarti sudah menghemat pengeluaran. Alasannya itu ada banyak, Bu, seperti yang dipaparkan ibu di awal tadi. Yang pertama, karena minimnya pesaing. Kenapa saya katakan minim pesaing? Karena tadi ibu kan sudah bilang di awal bahwasannya ibu tidak tahu tempat penjualan bibit-bibit tanaman selain di Ponan tadi. Berarti di sekitar sini itu masih sangat minim orang-orang yang menjual bibit tanaman. Yang berarti otomatis jika kita mengusahakan bibit-bibit tanaman sayur berumur pendek, itu kesempatan laris manisnya masih sangat besar. Gimana, Bu? Cocok. Kemudian yang kedua, tadi kan ibu sudah mengatakan kalau ada waktu luang sama lahan yang kosong. Nah, itu bisa dipadukan, kemudian kita gunakan untuk usaha pembibitan. Kemudian yang ketiga alasannya itu karena modalnya sedikit, untungnya lumayan, dan bisa menambah penghasilan. Kira-kira kenapa saya kok bisa mengatakan modalnya sedikit? Ibu-ibu mau berpendapat? Tidak, Ibu. Jadi, sebenarnya saya katakan modalnya sedikit itu karena bahan-bahan yang diperlukan itu sebenarnya mudah dan murah didapatkan. Ibu tahu apa saja kira-kira bahan yang diperlukan untuk pembibitan tanaman itu? Dia tahu, Mbak. Apa saja, Bu, kira-kira? Pupuk, Terus? tanah. Terus? Ya kita beli benih itu tadi. Oh ya, jadi tidak melenceng dari itu. Betul ya apa yang disampaikan Ibu tadi. Jadi modalnya itu cukup benih, media semai, dan juga tempat pembibitan. Karena ini usaha pembibitan. Nah, benihnya itu diusahakan kita bisa beli di toko pertanian terdekat. Jadi benihnya itu benih yang unggul. Kenapa unggul? Agar konsumen yang membeli bibit dari kita itu bisa memanfaatkan bibit tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi mereka puas. Kemudian
media semainya tadi bisa dibuat dari tanah. Tanahnya otomatis bisa kan Bu diambil dari lingkungan sekitar? Bisa, Mbak. Terus, Terutama yang ada di bawah pohon bambu itu, Mbak. betul. Kemudian sekamnya atau ya sekamnya tadi itu bisa didapat dari selepan atau penggilingan ibu. Ibu kan berasnya digiling toh Bu, hasil panennya digiling. Nah nanti bisa sekamnya itu diambil untuk campuran tanah tadi. Kemudian untuk pupuk organiknya itu ibu bisa membuat pupuk organik karena dulu itu kan sudah pernah dilakukan pelatihan pupuk organik ya Bu. Nah seperti itu, jadi media semainya gratis semua. Kemudian untuk tempat pembibitannya nanti cukup dibuat dari kayu-kayu atau bambu yang dipasang. Yang terpenting tidak tergenang air ketika hujan turun deras, dan juga di bagian atasnya diberi pelindung semacam paranet. Tujuannya agar tidak terkena hujan secara langsung dan juga sinar matahari tidak langsung mengenai bibit tanaman. Jadi masih bisa cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan dari si bibit tadi. Gimana Bu? Seperti itu masih ada yang ditanyakan mungkin? Betul Mbak, paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke perhitungan ya Bu. Nah, misalkan tadi kan sudah dikasih tahu kalau misalkan benihnya beli. Misal Ibu mau menyemai tomat sejumlah, Ibu beli sekantong kecil itu ukuran 150 bibit, 150 benih misalnya. Nah, berarti otomatis Ibu membuat polybag kecil-kecil dari plastik transparan kan, Bu? Ya. Mengisi dengan media semai tadi, kemudian diisi 150 benih tadi. Kalau misalkan harga dari 150 benih tadi 25.000, Bu. Misalkan. Nah, kita membutuhkan modal untuk beli polybag kecil-kecil plastik transparan dan membuat tempat penyemaian tadi 25.000, berarti modal awalnya berapa Bu semuanya? 25 tambah berapa tadi? Tambah 25.000. 50. Berarti modal awalnya 50.000 Ibu. Misalkan benih tadi 150, yang hidup cuma 100 misalkan. Terus 100 tadi kita jual satu polybag seperti kata Ibu 1.000. Berarti kita dapat penjualan berapa Bu? 50% Mbak. Berarti untungnya 50.000. Ya, betul sekali. Berarti Ibu sudah sangat keren kalau misalkan mau menjalankan usaha pembibitan. Nah, selanjutnya Bu, kita masih ada mengenai pemasarannya. Kalau misalkan kita sudah memproduksi bibit, otomatis biar dapat uang kan dipasarkan ya Bu. Nah, pemasarannya itu kita bisa menjualkan langsung. Jadi kayak Ibu tadi bilang, menjualnya di pasar spon, kemudian di pasar tradisional, dan juga melayani pembelian di tempat Ibu langsung. Kemudian untuk promosinya itu juga bisa melalui langsung dan online. Langsung dalam artian gedok tular. Ibu tahu kan gedok tular? Paham. Paham. Kalian online ini semacam Ibu gak ada WhatsApp? Ada. Nah nanti Ibu bisa mempromosikan atau mengiklankannya di grup-grup WhatsApp dan juga snap WA seperti itu. Kemudian Ibu punya Facebook? Punya. Nah itu Ibu juga bisa membagikannya di Facebook seperti itu. Bisa dicoba ya Bu? Oke. Ibu tertarik untuk menjalankan usaha bibit skala rumah tangga? Tertarik sekali. Nah, bagaimana kalau hari Minggu jam 8 kita praktik membuat tempat pembeliannya Mbak? Boleh sekali Bu. Jadi tempatnya di mana Ibu besok kalau misal mau praktek hari Minggu itu? Ya nanya di sini lagi Mbak. Baik, berarti ibu-ibu semua sepakat ya kalau misalkan hari Minggu pukul 8 diadakan pertemuan lagi di sini untuk praktik pembuatan media semai dan tempat pembibitan. Sepakat Ibu? Sepakat, deal. Deal. Baiklah. Mungkin masih ada yang ditanyakan dari ibu-ibu? Pas. Baik, saya rasa juga cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Ya, amin. Semoga kita selalu dilimpahi kesehatan dan semangat untuk terus berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.